Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Iya, jumpa lagi bersama dengan Encik-Encik di pagi hari ini bersama dengan Encik Li, Encik Vin, Encik Henny. Iya, kita akan berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, tak akan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk menghadap Kristus. Semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, wadah pelayanan anak dan remaja GPM berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan wasmi, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah wasmi, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Ya, adik-adik sekalian, sebelum memulai dengan ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di saat pagi hari yang indah ini, kami anak-anak SMTPI Jemaat Immanuel Ternate akan melangsungkan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang bercampur dan curahnya turun, seperti embun yang dari menarik ke bukit Sion. Sebab kesalahan Allah minta agar berkat-berkat tercurah, serta memberikan anugerah hidup selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak akan membaca kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar firman yang kami bacakan ini benar-benar menjadi rema bagi kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4, terbaca pada ayatnya yang kedua.
Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih, minggu ini kita masih ada dalam program sajian konteks, pokok bahasan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, dan subpokok bahasan ketahanan pangan lokal. Tujuan khusus penyajian atau TKP ada 3. Pertama, menjelaskan arti ketahanan pangan lokal. Yang kedua, mengidentifikasi pangan lokal masing-masing jemaat. Yang ketiga, mencontohkan pengembangan ketahanan pangan lokal masing-masing jemaat. Nah, adik-adik remaja yang terkasih, kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Menjelaskan arti ketahanan pangan lokal. Encik percaya bahwa adik-adik pasti tahu apa itu pangan. Adik-adik, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Agar kebutuhan pangan masyarakat bisa tercapai, maka perlu dilakukan beberapa usaha. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan ketahanan pangan. Pangan lokal adalah pangan tradisional yang dihasilkan dari suatu daerah di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam makanan olahan, baik itu makanan pokok maupun makanan tambahan. Diperlukan adanya pengembangan terhadap pangan lokal untuk meningkatkan kualitas gizi, sehingga mampu bersaing dengan pangan modern yang saat ini berkembang sangat pesat, tetapi belum merata terjangkau oleh masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk pada materi yang kedua, mengidentifikasi pangan lokal masing-masing jemaat di wilayahnya dan juga manfaatnya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa pangan lokal itu sangat baik untuk ditanam di wilayah kita? Yang pertama, tanaman cocok tumbuh dan berkembang di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing di wilayah kita. Yang kedua, tanaman memiliki kemampuan bertahan dari serangan hama penyakit sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan tanaman yang berdampak pada harga jual yang relatif terjangkau. Yang ketiga, tanaman dan hasilnya lebih sehat bagi tubuh kita. Apa sih manfaat dari pangan lokal itu? Ada bermacam manfaat dari pangan lokal kita. Encik kasih contoh 2 manfaat bagi pangan lokal kita. Yang pertama, sagu. Pasti adik-adik suka makan sagu tuh. Nah, sagu itu mengandung pati yang tidak dapat dicerna 45%, sehingga dia akan mengikat racun-racun yang terdapat dalam usus dan mengeluarkannya lewat feses. Dengan demikian, dapat berfungsi untuk membantu pencernaan. Dan juga ada manfaat yang lain daripada sagu. Yang kedua yang saya kasih contoh yaitu ubi kayu, atau biasa orang bilang singkong, atau orang Ternate bilang kasbi. Dia punya manfaat yang itu menurunkan tekanan darah tinggi. Jika kita mengkonsumsi kasbi secara rutin, dapat membantu tubuh dalam mengontrol tekanan darah, pencegahan kanker usus. Karena apa? Karena kasbi atau singkong atau ubi kayu ini diperkaya dengan kandungan vitamin C yang berfungsi sebagai sebagai penangkal gangguan radikal bebas, khususnya pada daerah pencernaan. Itu adalah manfaat dari pangan lokal kita. Kita masuk pada TKP kita yang ketiga, yaitu contoh pengembangan pangan lokal yang ada di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Nah, adik-adik, di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku
dilakukan pengembangan terhadap pangan lokal. Biasanya kalau di sini kurang terlalu, tapi kalau di daerah-daerah di Ambon sana ada dibilang kebun jemaat, atau mungkin di Batang Dua juga ada kebun jemaat. Nah, di situ ditanami berbagai macam pangan-pangan lokal atau makanan-makanan lokal. Nah, contoh pengembangan pangan lokal yang ada di wilayah Gereja Protestan Maluku, misalnya yang berikut ini. Yang pertama, sagu. Sagu itu mencakup wilayah Kabupaten Seram bagian timur, Maluku Tengah, Seram bagian barat, Buru Selatan, dan juga Maluku Utara. Yang kedua, jagung. Jagung mencakup wilayah Maluku Tenggara. Yang ketiga, hotong. Hotong mencakup wilayah Pulau Buru. Pasti adik-adik tanya, hotong ini apa, Encik? Hotong itu dia semacam padi. Dan itu merupakan makanan pokok yang dikembangkan di wilayah Pulau Buru. Yang ketiga, keempat, umbi-umbian. Umbi-umbian ini banyak macam ya. Bisa yang biasa tuh bilang kasbi, ada patatas, ada ubi, ada kaladi, ada kumbili, dan ada yang lainnya. Umbi-umbian ini mencakup wilayah Maluku Utara, Pulau Seram, Buru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya. Yang berikut, sukun. Sukun atau yang biasa orang-orang Ternate kenal dengan nama amo. Itu dia mencakup wilayah Maluku Barat Daya, karena di sana pohon sukun sangat subur tumbuh di sana dan sangat banyak. Yang berikut, pisang. Pisang mencakup wilayah Pulau Seram dan Buru, juga Maluku Utara. Lalu domba kisar. Domba kisar, karena dibilang domba kisar berarti dia cuma mencakup wilayah sekitaran Kisar. Yang berikutnya adalah kerbau Mua. Dia mencakup wilayah Mua dan sekitarnya. Yang berikutnya adalah kambing Lakor. Dia mencakup wilayah Lakor dan sekitarnya. Pasti adik-adik tanya, ini kerbau Mua dan kambing Lakor ini dia ada di mana? Dia terdapat di Maluku Barat Daya. Nah, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, demikian cerita kita atau materi kita tentang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Nah, adik-adik remaja, ada tugas yang akan Enci sampaikan lewat WA Group. Jadi nanti adik-adik tolong kerjakan tugas tersebut. Demikian materi kita. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, semua kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Aba, di saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti sampai saat ini Tuhan Allah, Engkau masih menjaga melindungi kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh menikmati hidup yang punya Tuhan ini. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami, mulai dari jenjang balita sampai remaja. Tuhan memberkati mereka ketika mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka, roh kesehatan, roh kepintaran, agar supaya apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di sorga, berkati setiap orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya, agar supaya orang tua juga diberikan kesehatan, kesabaran, agar supaya ketika mendampingi anak-anak, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami sebagai para pengasuh, Tuhan juga memberkati, agar supaya hikmat yang daripada Tuhan, Roh Kudus yang daripada Tuhan, apa yang kami dapat dari tim teaching kami, itu bisa kami salurkan kepada anak-anak kami, agar menjadi berkat untuk masa-masa depan anak-anak kami. Tuhan, berkati tim teaching kami Tuhan, biarlah roh hikmat, kebijaksanaan ada pada mereka juga,
agar supaya setiap materi yang mereka sampaikan itu juga menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan, keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi keadaan kota Ternate yang kami cintai, di mana kami ada, di mana kami tinggal untuk mencari hidup di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kota kami, berkati pemerintah, Bapak Wali Kota, bahkan kepada jajaran-jajarannya Tuhan, bahkan kepada kami sebagai masyarakat yang paling di bawah. Tuhan, Engkau memberkati agar supaya kesejahteraan kota yang kami nikmati saat ini Tuhan menjadi berkat. Kota yang penuh dengan berkat ini, penuh dengan cinta kasih. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu bersinar di kota ini Tuhan, agar supaya anak-anak Tuhan yang ada di kota Ternate ini bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami, ini syafaat kami, ini permohonan kami, ini pergumulan kami. Kami bawa bukan dengan nama lain, tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah kita di pagi hari ini, dan kita akan ketemu di minggu depan. Shalom.